Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik, manifestasi, dan ragam belajar. Sebelum lanjut kepada karakteristik belajar, apakah masih ada yang tahu pelajaran yang kemarin tentang psikologi belajar? Saya Pak, psikologi belajar merupakan disiplin ilmu psikologi yang memuat teori dan praktis psikologi mengenai belajar. Bagus Mas Putra, masih ingat tentang pelajaran yang kemarin mengenai psikologi belajar. Baik Pak, terima kasih. Baiklah, kita akan masuk ke materi selanjutnya tentang karakteristik. Karakteristik adalah suatu kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan dia gunakan sebagai landasan untuk berpikir, cara berpandang, cara bersikap, dan cara bertindak. Nah, terdapat ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar. Yang pertama, perubahan intensional. Perubahan ini terjadi berkat pengalaman yang sudah dirasakan. Maksudnya di sini, siswa sudah menyadari akan adanya perubahan yang dialami dalam dirinya. Yang kedua, perubahan positif aktif. Perubahan positif di sini artinya setiap proses yang sudah kita lakukan memperoleh pemahaman dan keterampilan yang baru. Perubahan aktif artinya perubahan yang dilakukan oleh diri sendiri dikarenakan berusaha untuk bisa melakukannya. Apakah sudah paham dengan yang saya sampaikan? Alhamdulillah paham Pak. Yang terakhir, perubahan efektif dan fungsional. Perubahan efektif itu perubahan yang membawa pengaruh dan manfaat. Perubahan fungsional artinya perubahan yang relatif menetap dan bisa saja berubah apabila dibutuhkan. Pembahasan di atas menjelaskan tentang perubahan yang ada pada karakteristik peserta didik. Jadi, sebagai seorang calon guru, kita perlu memperhatikan hal-hal tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Baik Pak. Kita masuk pada materi yang selanjutnya. Materi tentang manifestasi perilaku belajar. Ada beberapa hal yang merupakan perwujudan perilaku belajar. Pertama, manifestasi kebiasaan. Artinya, kebiasaan di dalam diri seseorang yang telah belajar akan tampak mengalami perubahan tingkah laku. Selanjutnya, manifestasi keterampilan. Maksudnya, suatu keterampilan dan kegiatan yang berhubungan dengan urat saraf dan otot. Misalnya, keterampilan dalam berolahraga dan menyanyi. Yang terakhir, manifestasi pengamatan. Artinya suatu proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui alat-alat indera. Contoh dari manifestasinya masih banyak. Bapak cuma memberikan sedikit contoh saja. Sisanya kalian kerjakan untuk tugas dan untuk belajar sendiri agar kalian bisa memahaminya. Baik Pak, siap laksanakan. Masuk pada materi yang terakhir tentang ragam belajar. Contoh ragam belajar yang pertama, ragam abstrak. Artinya belajar dengan menggunakan akal yang kuat untuk memperoleh pemecahan masalah. Selanjutnya, ragam keterampilan.
Maksudnya di sini belajar dengan menggunakan gerakan motorik karena untuk menguasai keterampilan apa saja. Selanjutnya mengenai ragam sosial atau belajar sosial. Artinya belajar untuk memecahkan masalah yang ada pada keluarga dan di masyarakat. Ragam belajar atau kegiatan belajar masih banyak contohnya. Selebihnya kalian belajar sendiri agar lebih paham dan untuk tugas juga. Baik Pak, terima kasih. Cukup sekian pertemuan kali ini. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Syukron kasiron. Sama-sama Pak.